Tanya gimana Mas cara merintis usaha cucian mobil, cucian motor? Yang pertama sampean itu usahakan punya tempat. Ya, tipnya cuma itu aja. Yang pertama punya tempat. Apapun caranya, entah di tempat sampean, di teras sampean, nyewa tempat, eh, kerja sama mitra atau teman, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kerja, teman kantor, teman apa, teman dolan, teman bermain ya, teman dolan. Nah, ajak kerja sama gimana caranya gitu. Karena tempat ini kan eh, faktor penting yang pertama ini kan tempat. Kalau nggak punya tempat mau gimana kan gitu kan. Itu yang punya jadi tempat ya. Yang kedua, eh, sampean usahakan punya mesin. Ya mesin apapun terserah yang penting bisa untuk mencuci motor ataupun mobil. Itu dulu. Nah, terus yang ketiga ini mungkin bagian dari yang urgen, yang penting dan paling utama di antara yang lain. Yang ketiga itu sampean punya kemauan aja. Kemauan untuk memulai usaha, bukan hanya kemauan keras. Kemauan untuk memulai usaha. Jadi dimulai suju, sampean mulai aja dulu. Nah, wah, banyak resikonya, Mas. Nanti kalau tidak laku gimana? Nanti kalau sabunnya gimana? Mesinnya gimana ya? Justru yang pertama itu punya tempat sama punya mesin. Nah, kemudian tentu dengan sampo, sabun, semir, dan perlengkapannya. Itu dulu. Itu untuk memulai pertama ketika sampean tidak punya modal banyak atau modalnya pas, modalnya limit, modalnya sedikit. Tipnya dari saya itu aja. Kenapa? Karena kalau sampean memulai dengan hal yang sampean itu bisa dulu, itu akan lebih mempermudah dan mengurangi resiko kemalasan, mengurangi resiko gagal, kan begitu. Nah, karena apa? Karena sampean modalnya dengan apa adanya dulu. Itu yang pertama, untuk memulai membuka usahanya. Mas, saya punya uang 100 juta. Nah, kalau itu lain cerita. Kalau itu sampean pasti punya uang banyak. Maka sampean harus sewa tempat atau lahan kosong. Ya, sewa 3 tahun, mungkin 1 tahunnya 12 juta kali 3, kan 36. Iya 36 ya. 36. Yang lain buat mesinnya 2 unit atau 3 unit, kemudian atapnya, kemudian plasternya, dodokannya. Kemudian biaya promosi, anggaran untuk promosi tiap bulannya. Berapa Mas anggaran promosi tiap bulan? Biasanya minimalnya 100.000, minimalnya 100.000 baik itu banner, promosi, spanduk, brosur, mengenalkan, mengundang teman-teman, mengundang pemilik-pemilik mobil diundang untuk apa? Pameran untuk cuci mobil gratis 1 kali 1 bulan atau bayar 50% dalam sebulan sekali. Nah, jadi itu biaya promosi. Tapi kalau sampean itu tidak punya uang banyak atau limit atau modalnya pas, modalnya mepet, tapi mau usaha, maka yang disiapkan yang pertama itu tadi tempat, yang kedua adalah mesin, mesin steam, ya. Apakah sampean pakai iPower nanti bisa pesan ke saya atau mesin yang lain ya siap bebas. Bebas ya teman-teman karena sampean nyaman pakai apa? Pakai Sanjin Mas, saya pakai Sanjin ya boleh, enggak apa-apa. Pakai Multipro enggak apa-apa. Pakai mesin tekanan tinggi yang mungkin 250 bar dan lain sebagainya boleh gitu. Itu tip untuk memulai usahanya gitu. Nah, kemudian setelah itu baru sampean langsung buka usahanya. Karena eh, dengan sampean membuka usaha, memulai usahanya itu akan membuat dorongan energi sampean itu lebih besar. Baik bekerjanya, mengatur keuangannya, mempromosikannya, mengundang orang-orang, buat bannernya, mengiklankan. Nah, jadi dorongan pertama itu dari ketika sampean itu memulai usaha. Bukan dari sampean berangan-angan, bukan dari sampean itu sekedar menganalisa, menjadi penonton, menjadi tukang menilai, wah kalau pakai grass nanti bagus. Nanti kalau enggak pakai grass enggak bagus. Wah, nanti kalau pakai mesin iPower bagus, kalau enggak bagus. Nanti kalau pakai mesin
misalkan CNP pakai mesin ini, itu. Kalau saya samponya Grass bagus, atau Larva Tornado, atau Automova dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari penyempurnaan. Itu bagian dari manajerial sistem yang sampean akan kelola ketika sampean sudah membuka, sudah punya pelanggan, sudah punya customer, sudah punya relasi kerja, relasi bisnis, relasi pelanggan tiap harinya. Nah, kalau sampean itu cuman berhayal, banyak berpikir, banyak menimbang-nimbang, tidak action, selama 1 tahun sampai 8 tahun sampean berpikir, ya hanya berpikir aja, hanya mendapatkan olah dari pikiran sampean. Apakah sampean itu tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan saja dari olah berpikir? Kan tidak. Kenapa? Karena tujuan orang memulai usaha itu untuk mendapatkan hasil harian, di mana bisa digunakan untuk kebutuhan seharian sampean, gunakan untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan dapur, kebutuhan keluarga, dan bisa mengembangkan skill atau kemampuan dalam cleaning atau kategori cleaning mobil, cuci mobil, coating mobil, bersihkan kolongan mobil, interior mobil, dan lain sebagainya. Nah, sesuatu yang dilakukan terus-menerus dalam setiap harinya, maka sampean akan menjadi seorang ahli, seorang yang hafal dengan satu praktek ilmu tertentu. Pakai sampo apa? Kalau pakai sampo ini begini. Kalau pakai sampo biasa begini. Kalau pakai Sinovac biasa begini. Kalau pakai Sinovac yang bagus begini. Kalau ditambahkan foam booster akan jadi seperti ini. Tambahkan APC All-Purpose Cleaner akan jadi seperti ini. Dudukan mobil kemiringannya sekian. Atau hidroliknya cara memperbaiki, cara menservis, cara merawat hidrolik seperti ini. Nah, itu kan perlu praktek harian gitu, sehingga sampai nanti 1 tahun sampai 5 tahun mengerjakan atau 1 tahun mengerjakan, itu akan menjadi seorang ahli. Dan sampean 5 tahun mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang, dengan tentunya sampean belajar juga ya, itu akan sampean akan menjadi master cleaning mobil. Nah, itu jadi kesimpulannya adalah dimulai dulu, sampean mulai dulu untuk mendapatkan penghasilan harian. Jangan terlalu banyak berangan-angan. Kenapa? Karena semua usaha itu punya resiko. Punya kadang pasti juga sepi rame. Karyawan punya masalah. Kemudian sampean harus tombok, harus beli macam-macam ini itu dan lain sebagainya. Itu dulu itu pasti. Tapi kalau sampean tidak memulai, artinya sampean hanya berpikir untuk resiko, maka sampean tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan kesimpulan dari olah pikir dan analisa sampean saja. Dan ingat, sampean itu dalam usaha itu orientasinya, ya visinya atau misinya itu mendapatkan hasil dengan lebih mudah dan akan membuat sistem itu akan berjalan. Sistem itu apa, Mas? Sistem itu adalah satu rantai. Rantai itu kan kalau satu kan bukan rantai, dia harus bergandengan dengan yang lain. Nah, begitu juga cleaning atau cucian mobil ya begitu, harus bergandengan, baik samponya, alatnya, bahannya, listriknya, airnya, karyawannya, dudukannya, hidroliknya, atapnya, bagaimana promosinya, bagaimana mengiklankannya. Nah, itu kan harus bergandengan. Kalau sampai mempelajari satu-satu, maka tidak akan menjadi sistem yang baik. Itu teman-teman ya, semoga bermanfaat. Ini sharing saya. Saya bukan seorang master, tapi hanya ingin berbagi kesampaian yang masih bingung cari usaha kecil dari kampung atau dari tempat sampean, atau masih punya lahan, atau sampean pensiunan polisi, pensiunan guru, pensiunan karyawan apa saja, itu juga menjadi solusi alternatif buat sampean yang sudah purna tugas itu.